Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ajak seseorang yang bernama siapa? Kebanyakan dari mereka itu bernama Fransiskus. Oh iya benar, saya nggak bohong. Tanya aja kalau nggak percaya. Felix Xiao itu iya. Coba cari nama aslinya Felix Xiao itu siapa? Loh, nggak percaya. Lihat nama asli Deddy Corbuzier siapa? Cek kalau nggak percaya. Yang kayak begini, saya nggak bohong loh teman-teman. Omongan saya bisa kalian buktikan. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Felix Xiao. Siapa? Deddy Corbuzier. Siapa lagi? Coba sebutin. Ustadz siapa itu? Yang sekarang punya Komal itu. Ya, yang dari Kalimantan. Siapa itu namanya? Siapa itu teman-teman? Siapa? Aduh, yang anu tuh loh. Ustadz siapa itu? Yang ngaku-ngaku dari Patikan atau siapa itu? Kainama. Agustinus itu, Agustinus. Nah, Robin Onsu, apalagi? Pokoknya kebanyakan yang begitu. Yang namanya Franciscus Vincentius itu kebanyakan yang begitu. Karena apa? Mereka nggak pernah diajarin begini. Kebanyakan makan dogma. Jadi lemah mereka itu. Lemah, cuman ikut-ikutan, lemah begitu. Cuman didoktrin pokoknya yang di luar saya sesat. Baik, saya kasih tunjuk bagaimana cara mereka memualafkan. Nih, pertama dibuka dulu Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Sini Vincentius, ya. Sini, coba baca ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Vincent, Yesus berdoa kepada Allah enggak? Enggak. Ini coba kau baca dulu. Coba. Bentar, saya besarin dulu pakai kaca pembesar. Pakai berdoa. Iya, Yesus berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Yesus berdoa kepada Allah ini. Ayo, Vincent, gimana sekarang? Sudah siap mualaf? Yesus aja berdoa kepada Allah, berarti dia Muslim, betul? Iya ya. Iya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, Vincent? Oke lah kalau begitu, besok saya mualaf. Ini. Cara mereka membuat mualaf itu gampang. Yesus berdoa, ya, berdoa dia kepada Allah, betul. Berarti dia Muslim, betul. Ayo sama seperti Yesus. Mari kita sama seperti Yesus. Yuk. Gampang kan? Sebentar. Kalau saya asyhadu. Cepat sekali teman-teman. Nah, sekarang itu dalam hal tertentu saya setuju dengan Mikana, dalam hal tertentu bahwasanya Yesus tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya orang Islam. Ini yang saya anukan ini. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan berpikir praktis simpel sederhana. Kalau berpikir praktis simpel sederhana, Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus Muslim. Ya selesai sudah. Ini sama dengan otaknya Paul Jong, ini sama. Paul Jong sama, otaknya seperti itu. Yesus berdoa, ya kan? Berdoa kepada Allah. Berarti Yesus Muslim, iya. Namanya aja si Jong. Tak Jong. Aduh. Jadi teman-teman, kita itu kalau membaca Alkitab, pertama-tama kita harus ngerti bahwa Tuhan kita Yesus tidak berbahasa Arab. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Tuhan kita Yesus. Kosakata Allah itu nggak pernah keluar. Yang dimaksud Bapa oleh Yesus itu adalah Yehova itu. Yod-Heh-Vav di dalam perjanjian lama itu. Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah memanggilnya dengan panggilan Yehova, Yod-Heh-Vav. Dia panggil Bapa. Yang dalam bahasa Aram dipanggil sebagai Eli. Makanya ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata Eli.
Eli, Eli lama sabaktani itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam bahasa apa Tuhan kita berbicara? Dalam bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Buktinya bagaimana? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram? Ketika ada seseorang yang sakit, seorang anak itu yang sakit itu, Tuhan Yesus berkata apa? Talitakum. Itu bahasa Aram itu. Bukan, mana ada bahasa Yunani talitakum? Gak ada. Talitakum, evata. Ketika seorang buta dibawa kepada Tuhan Yesus berkata apa? Evata, terbukalah. Nah, kata evata itu sama itu dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu akar katanya itu sama itu. Artinya pembuka, terbuka itu artinya. Tanya sama orang muslim, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Muter-muter itu. Tanyain. Slim, cari kata Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Cari. Kalau ketemu, lompat saya dari Monas. Cari kalau ketemu. Gak ada, gak bakal ada. Di dalam surat Al-Fatihah, kalau kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, iya kan, dan seterusnya. Nggak ada di situ ditemuin Al-Fatihah, itu nggak ada. Terus dari mana kok ada Al-Fatihah? Asal muasalnya. Ada buku yang bagus sekali. Kalau kita mau ngerti betul asal usul Al-Quran, ada buku yang berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Teman-teman bisa baca buku itu. Saya sudah baca buku itu dan itu buku sangat mantap sekali buku itu. Jitu. Teman-teman silakan baca. Nah, Tuhan kita Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram. Dan ia dipanggil disapa dalam bahasa Aram. Bahkan seluruh orang Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus itu berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog. Dalam kehidupan sehari-hari berbahasa Aramaik. Seperti itu. Makanya ketika peristiwa penyaliban itu, di situ ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi, dalam 3 bahasa. Begitu. Karena pada waktu itu masyarakat tuh rumpun yang majemuk. Bahasa Yunani sebagai bahasa yang pemerintah punya. Seperti ketika Indonesia dijajah Belanda, maka bahasa Belanda itu bahasa yang mau diresmikan di negara jajahan itu. Seperti itu. Begitu juga di Israel pada waktu itu. Karena di bawah pemerintahan Romawi, mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka. Seperti itu. Dan bahasa Yunani itu bahasa yang internasional. Kayak bahasa Inggrisnya zaman sekarang. Seperti itu. Ya. Silakan. Kalau kita mau belajar secara akademis seperti itu, teman-teman. Silakan. Kalau ada muslim-muslim yang mau naik, yang mau membantah, mari. Ayo diskusi dengan saya. Jangan kita diskusinya model-model diskusi orang awam. Ini bukan channel-channel orang awam. Ayo, silakan. Sultan Kahir.